طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Sebelum kita memulai rutinitas majelis taklim setiap malam Jumat pagi, terlebih dahulu kita menghaturkan Fatihah kepada seluruh keluarga kita yang telah mendahului kita, utamanya kepada guru-guru kita, terkhusus murabbi ruhina Syekh Suyuti Abdul Qadir. Semoga dengan kita membaca Fatihah berikan keberkahan yang mengalir kepada kita dari guru-guru kita semua. Ila hadrin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qudiyyatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sudah hadri jami ahlina wa atim rabbina Syekh Abdul Qadir. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah berkah, insyaallah penuh maghfirahnya Allah. Di majelis ini insyaallah kita diliputi rahmatnya Allah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini ada hal yang perlu Ustaz sampaikan kepada seluruh jamaah. Terkait tentu kita semua berharap bahwa tegaknya dunia, lestarinya dunia ini disebabkan oleh 4 hal. Qiyamu dunya bi arba'ati asya'a. Lestarinya dunia, terjaganya dunia ini karena ada 4 hal. Tentu semuanya berharap agar tidak segera turun kiamat. Mungkin yang sudah sepuh juga berharap masih lama dunia ini ada, apalagi yang masih muda-muda. 4 hal tadi, yang pertama adalah bi'ilmil ulama. Yang pertama karena adanya keilmuan orang-orang yang berilmu atau keilmuan seorang ulama. Yang kedua adalah bi'adlil umara. Yang kedua karena adanya rasa adil yang dimiliki oleh para pemimpin. Nanti akan Ustaz sampaikan kenapa demikian. Yang ketiga adalah bisahawatil adriyah, adanya kedermawanan orang yang kaya. Jadi kedermawan orang yang kaya itu menjadi salah satu faktor dunia ini masih ada. Yang keempat adalah bid'awatil fuqara, adanya doa-doa yang dihantarkan
dipanjatkan oleh orang-orang yang tidak punya. Empat hal itu menjadi salah satu menjadi faktor penyebab dunia ini masih ada. Yang pertama tadi bahwa dunia ini ada karena adanya ilmu para ulama. Sebab laula ilmu ulama'i lahalakal jahiluna. Seandainya tidak ada ilmunya ulama, maka menjadi faktor hancurnya orang-orang yang bodoh. Orang-orang bodoh semakin berkembang karena tidak ada orang-orang yang alim. Yang kedua tadi adalah bi'adlil umarah. Walaula bi'adlil umarah la'akala ba'dun nasi ba'dun kamana ya'kul tidu al-ghanama. Diibaratkan seandainya umarah atau pemimpin-pemimpin itu tidak adil, berefek pada kondisi terjadinya saling membunuh satu sama lain, sebagaimana harimau yang menerkam domba. Seandainya tidak ada pemimpin-pemimpin yang adil, maka berakibat kepada terjadinya kehancuran di antara umat manusia. Diibaratkan seperti harimau yang bebas menerkam domba. Yang ketiga tadi adalah isakhawatil dunia. Seandainya tidak ada walaula sakhawatul aghniyai lahalakal fuqara'u. Seandainya tidak ada orang-orang yang dermawan, maka akan berefek pada hancurnya orang-orang fakir. Kemudian yang terakhir tadi warabi'u bida'watil fuqara. Walaula tu'aqul fuqara'i lahalakal dunia. Seandainya tidak ada orang fakir yang mau berdoa, maka menjadi penyebab kehancuran bagi orang-orang yang kaya. Dengan demikian bukan berarti kita bersyukur adanya orang-orang miskin menjadi orang-orang kaya, bisa lestari keberadaannya, bukan itu. Tapi sebenarnya bersyukurlah bagi orang-orang yang kaya, keberadaan atau kemudian masihnya harta yang kalian miliki tidak lepas dari doanya orang-orang yang miskin. Itu 4 hal yang kemudian menjadi faktor dunia ini masih ada. Dalam satu keterangan itu memang besok di hari kiamat itu, ketika ada 4 kelompok yang nanti itu akan berada di depan pintu surga. Ada 4 kelompok yang masing-masing itu kemudian berebut dan memposisikan diri sebagai orang yang paling dan berhak untuk masuk ke surga duluan. Sehingga dengan demikian Allah mengutus malaikat Jibril untuk memberikan keputusan atas perdebatan 4 kelompok tadi. Yang pertama adalah orang yang berilmu. Dengan ilmunya dia manfaatkan untuk kemaslahatan umat, dia amalkan ilmunya. Yang kedua adalah orang yang haji, dan selama dia haji dia sama sekali tidak melakukan hal-hal yang negatif. Yang ketiga adalah orang yang mati syahid, yang wafatnya dalam kancah peperangan untuk membela agama Allah. Yang terakhir adalah, yang keempat adalah orang-orang yang dermawan dan harta yang dimilikinya untuk kepentingan jalan Allah.
masing-masing kemudian saling berebut ingin memposisikan diri sebagai orang yang bisa masuk surga. Padahal empat-empatnya itu ketika sampai di pintu surga, dia tidak mengalami proses hisab, bahkan dia tidak mengalami siksa, langsung berada di depan pintu surga. Sehingga ketika malaikat Jibril datang, kemudian yang pertama kali ditanya itu adalah dari orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, dari mana kamu tahu kalau orang yang mati syahid itu bisa masuk surga tanpa melalui satu proses hisab? Orang yang mati syahid tadi bilang, saya tahu itu dari penjelasan orang yang berilmu. Dijawab oleh malaikat Jibril, kalau demikian tentu kalian tidak punya etika mendahului orang yang memberikan ilmu kepadamu. Hanya orang yang mati syahid tadi kan terdiam membenarkan penjelasan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Kemudian beralih lagi ke orang yang punya harta, tanya lagi, dari mana kamu tahu? Dijawab sebagaimana jawaban orang yang mati syahid. Kalau demikian kamu juga tidak berhak dan tidak beretika apabila mendahului orang yang berilmu. Yang ketiga kemudian mendatangi lagi kepada orang yang haji dan hajinya haji mabrur. Ditanya lagi, dari mana kamu tahu? Dijawab lagi, saya tahu seperti ini karena diberitahu oleh orang yang berilmu. Kemudian orang berilmu tadi bilang, saya bisa mengamalkan ilmu karena atas kedermawanan dan kebaikan orang yang punya harta. Dijawab seperti itu, Allah mengatakan, sodaqo al-alimu, benar apa yang disampaikan oleh orang yang berilmu. Ya Ridwanu iftah abwabal jannah. Wahai Ridwan, bukanlah pintu surga dan engkau persilahkan orang yang dermawan untuk masuk surga lebih dahulu, baru diikuti oleh ketiganya. Dengan demikian semoga kita semua yang hadir di majelis ini benar-benar bisa memposisikan diri ketika kita diberikan kemudahan rezeki oleh Allah, bahwa rezeki yang kita miliki, yang kita dapati, kita gunakan untuk kepentingan di jalan Allah. Itu sekilas. Semoga dengan rutinitas pada malam hari ini menambah wawasan kepada kita semua, sehingga kita semakin punya komitmen bahwa hidup kita, ilmu kita, harta kita gunakan untuk jalan Allah. Ada yang ditanyakan dari? Ya, silakan. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa terjaganya dunia itu atas adanya kedermawanan orang yang kaya. Apabila tidak ada orang yang kaya yang dermawan, akan berefek pada kehancuran orang miskin. Kenapa demikian? Terima kasih. Oke. Satu pertanyaan yang cukup menggelitik kita semua. Jadi memang kan seandainya tidak ada orang yang kaya yang dermawan, maka akan berefek kepada kehancuran orang yang miskin. Orang yang miskin itu dalam tataran, dalam pengertian bahwa mereka memang tidak punya harta dan tidak punya materi untuk hidup, buat kebutuhan anak, tidak ada. Sehingga seandainya tidak ada orang yang dermawan, tidak ada orang kaya yang dermawan, siapa yang akan membantu mereka? Sehingga keberadaan orang yang kaya yang dermawan ini menjadi faktor terjaganya orang-orang miskin dari kehancuran. Tetapi perlu dipahami tadi bahwa kekayaan atau kemudian orang yang kaya masih terjaga hartanya kan bidu'ail fuqara.
Sebenarnya ini kan ada timbal balik. Satu sisi orang kaya itu bisa terjaga hartanya karena doanya orang yang miskin. Orang miskin dia bisa berkelanjutan, bisa tergantungan dengan adanya orang kaya yang dermawan. Berarti kan simbiosis mutualisme, jadi saling menguntungkan. Bukan berarti ketika nanti kalian jadi orang kaya bilang jaga kemiskinan, jangan seperti itu. Ya. Jadi itu tadi ya, gimana Mbak Ingin ditambah ya? Untuk yang lain, yang mungkin perlu penjelasan lebih mendalam, karena forum ini forum kajian ilmiah, forum-forum untuk memberikan satu keilmuan kepada kita semua. Silakan ada pertanyaan. Tanya Ustaz, saya pernah mendengar satu hadis bahwa menginfakkan 1 dirham kepada orang yang menuntut ilmu bagaikan menginfakkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Bu Asfiah dari Pati, dari Pati menghadiri majelis kita ini. Mungkin dari rumah ini sudah membawa banyak pertanyaan sampai ke majelis ini, ternyata hanya satu yang muncul. Jadi pertanyaan begini, Bu Asfiah itu mungkin pas menghadiri majelis ilmi dengan satu hadis bahwa orang yang menginfakkan 1 dirham kepada orang yang sedang mencari ilmu itu bagikan menginfakkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah. Akhirnya mungkin pada waktu menghadiri majelis ilmi mungkin penjelasannya tidak sampai mendetail sehingga sampai di rumah menjadi bahan pertanyaan, masa 1 dirham, kalau kita sih mungkin 1.000 atau mungkin 1.000 lah, masa 1.000 yang diberikan kepada orang yang sedang menuntut ilmu, orang yang sedang ngaji, itu bagikan menginfakkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah. Emas benar sama sumber minyak itu bandingannya, bagikan langit dan sumber minyak yang begitu dalam gitu. Sebab begini, kita mengingat satu kaidah bahwa amalul muta'addi afdalu min amalil qasir. Perbuatan yang sesaat atau perbuatan yang berkelanjutan ini kan lebih utama daripada perbuatan yang sesat. Artinya begini, ketika emas yang sebesar gunung Uhud tadi diberikan di jalan Allah, kan yang dimaksud adalah amal-amal yang hanya untuk itu, sehingga orang yang menerima infak sebesar gunung Uhud tadi itu hanya sesaat saja habis selesai. Tetapi ketika diberikan kepada orang yang sedang menuntut ilmu, walaupun 1 dirham akan bermakna dan bermanfaat. Dengan diberikannya 1 dirham tadi, si orang yang sedang mencari ilmu bisa melanjutkan pendidikannya. Dengan dia punya ilmu, berefek kepada amal yang muta'addi. Dia akan mampu menjadi orang-orang yang bisa menghantarkan orang yang hajinya mabrur, orang yang bisa berperang di jalan Allah sampai dia merelakan dirinya mati syahid, menghantarkan orang-orang yang dermawan. Sehingga dengan demikian orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan, orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk orang yang belajar ini sebanding dengan infak sebesar gunung Uhud, infak emas sebesar gunung Uhud. Dalam satu keterangan yang lain ini begini bahkan,
ketika orang itu menginfakkan hartanya untuk orang miskin, ini kan hanya dapat satu pahala. Tetapi ketika untuk menginfakkan kepada mereka-mereka yang sedang belajar, ini ternyata bandingannya 1:70. Bukan berarti kemudian nanti dengan semua akan, kalau begitu saya tidak akan tidak akan ngasih sodako kepada orang yang miskin, saya hanya ngasih sodako kepada mereka-mereka yang sedang belajar. Ya enggak, jangan sampai kemudian gara-gara kita terbawa oleh satu konsep bahwa 1:70 kemudian menjadi penyebab orang-orang yang miskin tidak ada yang mengasihi. Tetap orang yang miskin dikasihi, tapi bandingannya ini tentu yang lebih kita utamakan adalah mereka-mereka yang sedang menuntut ilmu. Ada pertanyaan yang lain? Saya kira sudah cukup. Semoga ada berkah dan manfaatnya, sehingga apa yang kita lakukan pada malam hari ini akan mendapat rahmatnya Allah, mendapat maghfirahnya Allah. Dalam satu keterangan, dengan semua tidak usah khawatir. Saat ini banyak malaikat-malaikat yang sedang berkumpul di majelis ini. Nanti malaikat akan bertemu dengan Allah dan akan mendoakan kepada Allah, meminta kepada Allah agar apa yang kita minta di majelis ini dikabulkan oleh Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita dipertemukan di pertemuan Jumat pagi yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأولين مستعين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق